Genjer genjer neng kedoan padeng keleler. Wah, genjer genjer lagunya PKI itu. Siapa yang sok paranoid dengan lagu genjer genjer tapi keenakan pas dengerin lagunya? Salah kamar kali ini kita ngebahas kontroversi lagu genjer genjer. Maaf bagi yang salah kamar. Siapa yang gak kenal dengan lagu genjer genjer coba? Lagu yang penuh dengan kontroversi. Lagunya PKI katanya, lagu daerah Banyuwangi, lagunya Lekra. Lekra itu underbow PKI. Ayo apalagi? Ibarat peribahasa, semakin kontroversial, semakin banyak yang memperhatikan. Popularitasnya meroket, banyak hater, banyak pula fansnya. Seperti ini pula kan strategi artis-artis kita di sana. Menurut beberapa sumber informasi yang saya terima, lagu genjer-genjer ini atau lirik lagu genjer-genjer ini sebenarnya sebagai sindiran atas pendudukan Jepang di Indonesia, kondisi orang-orang kala itu yang semakin sengsara. Hingga genjer, tanaman hama yang tumbuh di rawa yang buat makanan itik, menjadi makanan manusia. Buset. Menurut Suripan Sadi Hutomo, upaya yang dilakukan M. Arif sesuai dengan fungsi sastra lisan, yaitu sebagai kritik sosial menyindir penguasa dan alat perjuangan. Ya, M. Arif adalah pencipta syair lagu ini, kisaran tahun 1942. Beliau adalah seorang seniman pemukul alat instrumen angklung Banyuwangian. Pada buku Lekra dan Geger 1965 menuliskan, lagu ini diangkat dari lagu dolanan yang berjudul Tong Alak Gentak. Lalu liriknya dirubah almarhum Arif seperti yang kita dengarkan pada lagu genjer-genjer ini. Lagu ini sebenarnya sudah populer jauh sebelum gegeran PKI. Penyanyi papan atas seperti Lilis Suryani hingga Bing Slamet pernah membawakan lagu ini. Sampai-sampai muncul pengakuan dari Jawa Tengah bahwa lagu ini ciptaan dalang Kinarto Sabdo. Kita masuk pada pembahasan intinya. Lalu kenapa lagu genjer-genjer diidentikan dengan PKI? Jadi begini, ada versi yang menyatakan lagu ini telah dijadikan lagu kampanyenya PKI dengan syairnya yang syarat dengan pesan-pesan penindasan dan gambaran penderitaan orang-orang tertindas, serta lagunya yang populer di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga PKI menjadikan lagu ini sebagai bagian dari mereka. Setiap ada kesempatan, orang-orang PKI selalu menyanyikan lagu ini. Hutan Perlindungan pada bukunya Musik dan Politik, Genjer-Genjer, Kuasa dan Kontestasi Makna 2007 menuliskan, pada tahun 1964 DNID mengklaim bahwa lagu Genjer-Genjer sebagai lagunya Mas PKI. Tragedi G30 PKI terjadi, lalu PKI dihabisi, dan akhirnya PKI menjadi partai terlarang di Indonesia. Orde Baru berkuasa di negeri ini, dan lagu genjer-genjer ikut kena dampaknya. Lagu ini dicekal, pencipta lagunya hingga dibunuh, karena dianggap terlibat aktif dengan ormas underbow PKI, yaitu Lekra. Pada film pengkhianatan G30 PKI, besutan Arifin C. Nur digambarkan para anggota Gerwani dan pemuda rakyat menyanyikan lagu ini ketika para jenderal yang diculik diinterogasi dan disiksa. Adegannya, para jenderal tersebut wajahnya disileti, sambil para Gerwani ini menyanyikan lagu genjer-genjer. Memang masih menjadi perdebatan kaitan lagu genjer-genjer dengan PKI. Tulisan pada Tirto.id dengan artikelnya berjudul Genjer-genjer yang terus ditakuti film pengkhianatan murni fiksi, termasuk adegan Gerwani menyeret wajah para jenderal sembari bersenandung genjer-genjer. Meski sejarah September 65 mulai benderang, lagu itu tetap berada di sisi gelap sejarah Indonesia. Adib Hidayat, managing editor majalah Rolling Stone Indonesia, pernah menulis Gerwani, PKI, Cakrabirawa, Orde Baru, Soeharto, lagu yang tidak ada hubungan dengan PKI, agitasi murahan nan cerdik dari Orde Baru.
meskipun Orba sudah berlalu. Stigma genjer-genjer sebagai lagu PKI, lagu komunis, masih berkembang di tengah masyarakat kita. Seperti demo sekelompok orang ke suatu stasiun radio di Solo karena mengudarakan lagu ini. Ada pula kejadian pada tanggal 9 Mei 2016, kalau nggak salah, grup musik reggae asal Mojokerto, Mesin Samping namanya grupnya, ditangkap polisi akibat membawakan lagu genjer-genjer. Saat ini era internet, kita sudah banyak menjumpai lagu ini beredar bebas di angkasa digital. Sudah banyak kalangan biasa dan musisi yang mengcover lagu genjer-genjer. Searching saja di YouTube, akan banyaknya coveran lagu genjer-genjer. Entah kenapa, pendidikan sejarah selalu memberi berkas di hati dengan kebencian. Kenapa pendidikan sejarah tidak benar-benar berdiri di tengah, tanpa keberpihakan dan tanpa kebencian? Sejarah mengajarkan kita untuk membenci Hindia Belanda secara membabi buta. Sampai-sampai karya seni musik pun tak lepas dari jerat kebencian. Meskipun kaya makna moral pada lagunya, memang sejarah milik pemenang dan milik penguasa. Dan sejarah harus dibumbui semangat membenci. Sampingkanlah logika. Watak benci membenci ini apakah hanya ada di Indonesia ya? Atau memang lumrah ada di mana-mana, di berbagai belahan bumi di sana? Maybe. Saya Usul Pujiono. Sampai jumpa. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Kita koreksi jika ada yang salah. Kita berdiskusi di kolom komentar.